Selamat bertemu kembali di materi saya. Untuk pertemuan kali ini, saya mau membahas tentang komputer yang digunakan dalam perdagangan internasional. Nah, pendahuluannya seperti ini. Jadi pada zaman dahulu gitu ya, komputer itu mula-mula digunakan pada tingkat lokal saja untuk memecahkan permasalahan lokal. Jadi seperti yang mungkin sudah pernah diterangkan sama dosen sistem operasi bahwa pertama kali komputer diciptakan itu untuk mesin penghitung, begitu ya. Dan digunakan oleh para intelijen perang untuk menentukan strategi, untuk menentukan koordinat di mana mereka harus menyerang, seperti itu ya. Jadi memang pada mulanya dia digunakan pada tingkat lokal saja atau tingkat daerah untuk memecahkan permasalahan di daerah tersebut atau di kubu tersebut atau di grup tersebut gitu. Nah, kemudian saat ini situasinya menjadi jauh berbeda dan komputer digunakan untuk mengelola sumber daya perusahaan di seluruh dunia gitu. Nah, lanjut ya. Nah, perusahaan multinasional atau yang biasa disingkat dengan MNC ya, MNC ini bukan MNC Group yang saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, akan tetapi MNC di sini adalah perusahaan multinasional, perusahaan jenis apapun itu gitu ya. Nah, di sini MNC yang saya maksudkan dalam materi hari ini merupakan perusahaan yang beroperasi melintasi berbagai produk, kemudian pasar, bangsa, dan budaya. Nah, MNC itu terdiri dari perusahaan induk, nah perusahaan utama, dan sekelompok anak-anak perusahaan. Nah ini ya, jadi ada perusahaan induk dan ada sekelompok anak-anak perusahaan. Nah, anak-anak perusahaan ini mereka tersebar secara geografis, maksudnya jelas beda daerah atau beda negara gitu ya. Dan masing-masing memiliki tujuan, kemudian mungkin bisa jadi memiliki kebijakan, dan mungkin bisa jadi memiliki prosedur sendiri gitu. Kenapa saya katakan mungkin di sini? Karena ada beberapa strategi dalam mengatur bisnis untuk skala nasional atau internasional seperti ini. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, eksistensi MNC atau perusahaan multinasional itu ternyata sanggup mengubah secara signifikan mengenai struktur perekonomian global di mana setiap negara-negara berkembang itu makin terlibat di dalam transaksi bisnis internasional gitu ya. Jadi karena dia meletakkan produksi, kemudian sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau sumber daya fisik ya, mesin, kemudian gedung dan lain sebagainya, itu mengubah secara signifikan ternyata, bahkan untuk perekonomian global. Nah, selanjutnya dengan kekuatan modal, teknologi, dan sistem manajemen yang baik, MNC mengontrol aliran modal, teknologi, dan bahkan distribusi barang yang melintasi batas-batas negara. Katakanlah dulu pas pertemuan berapa ya, saya lupa, saya pernah bahas perusahaan PNG, perusahaannya Pantene dan kawan-kawan. Mereka memiliki alasan tertentu kenapa produksi mereka itu disebar di beberapa negara. Maksudnya tidak diproduksi di negaranya sendiri gitu loh. Tapi mereka kan di Indonesia ada, kemudian di Filipina mungkin ada, dan di beberapa daerah, beberapa negara itu ada ya. Mereka mempunyai alasan itu gitu. Nah, kemudian dengan kekuatan modal, teknologi, dan sistem manajemen yang baik, perusahaan-perusahaan seperti itu gitu ya, mereka bisa mengontrol aliran teknologi, modal, dan bahkan distribusi barang yang melintasi batas-batas negara kayak gitu. Nah, selanjutnya
kebutuhan informasi. Nah, aktivitas setiap perusahaan itu sejatinya akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal. Nah, MNC itu adalah suatu sistem terbuka tetapi berusaha meminimalkan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh lingkungan gitu. Karena kan mereka sifatnya global. Mereka harus mengontrol seluruh sumber daya, kemudian modal dan teknologi yang tersebar gitu ya. Karena operasionalnya itu tidak hanya dalam satu negara, otomatis mereka harus betul-betul meminimalisasi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh lingkungan di sekitarnya. Nah, ketidakpastian di sini maksudnya adalah perbedaan antara jumlah informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan jumlah informasi yang dimiliki oleh organisasi. Ini contoh simpelnya seperti informasi soal keuangan, misalkan. Nah, eh, ketika perusahaan induk itu menginginkan untuk mengetahui sejatinya berapa sih laba kita, itu kan mereka harus melihat laporan dari seluruh anak cabangnya, ya nggak? Yang namanya laporan keuangan itu kan membahas tentang laporan uang yang masuk, kemudian uang yang keluar, dan uang yang keluar itu kan ada banyak banget ya. Ada gaji karyawan itu kan termasuk uang keluarnya perusahaan. Terus kemudian uang perbaikan mesin, kemudian uang untuk iklan, untuk pemasaran dan lain sebagainya gitu loh. Jadi eh, perusahaan induk itu harus mempunyai data atau informasi mengenai kinerja dari masing-masing anak perusahaannya gitu. Dan informasi yang dihasilkan itu harus tepat gitu. Jangan sampai si perusahaan induk itu mengira bahwa perusahaan yang diletakkan di Indonesia itu ternyata memiliki profit yang banyak. Padahal sebenarnya kondisi yang terjadi real di Indonesia, oh ternyata profitnya menurun. Nah, kayak gitu loh. Jadi itu masih satu negara ya, belum untuk negara yang lain. Karena kan itu akhirnya kan berdampak pada kebijakan seperti PHK, kemudian penutupan pabrik. Nah, jadi memang informasi-informasi seperti ini karena skalanya sudah internasional atau multinasional tadi gitu ya, dia juga apa memiliki konsekuensi untuk menerapkan kebijakan di negara tertentu, maka otomatis ketidakpastian itu memang harus di manajemen dengan baik. Uh, Contoh yang berpengaruh kebijakan, hampir semuanya perusahaan itu punya efek sendiri-sendiri ya dengan kebijakan pemerintah di negara masing-masing. Contohnya itu saya dulu pernah baca tentang perusahaan cat. Nah, jadi perusahaan cat yang sifatnya multinasional dalam memproduksi warna-warna cat itu dia tergantung dengan budaya, coba. Jadi ada beberapa negara yang mengharamkan warna warna tertentu untuk cat rumah gitu. Jadi ketika saya misalkan mau mempunyai sebuah perusahaan cat di Indonesia dan di daerah Eropa gitu ya. Mungkin di daerah Eropa sana ada batasan-batasan tertentu di mana saya tidak boleh memproduksi warna yang haram buat mereka, atau bukan haram deh. Haram itu kan kalau tidak dilakukan dosa ya. Maksudnya bener-bener dilarang sama sana untuk cat rumah misalkan. Nah, sementara di Indonesia mulai dari warna putih sampai nanti warna ke hitam, mau yang merah muda, merah yang agak muda, merah yang tua banget, atau merah yang gak begitu tua-tua banget, gitu ada semua gitu. Nah, itu memang tergantung dari kebijakannya. Belum lagi kita mempunyai kebijakan soal harga, karena kan yang namanya pemerintah itu juga memiliki andil dalam kontrol soal harga yang ada di pasaran. Nah, seperti itu. Jadi informasi-informasi yang seperti itu memang harus harus connect gitu ya, maksudnya harus sama persepsinya antara perusahaan induk dan perusahaan anaknya gitu. Seperti itu ya maksudnya dari ketidakpastian ini. Nah, selanjutnya
perusahaan yang berhasil membuat sistem yang cocok itu akan memiliki peluang yang terbaik dalam mencapai kinerja yang baik. Dan mereka yang gagal akan beresiko mengalami kinerja yang buruk gitu. Karena kan yang namanya perusahaan multinasional atau internasional, sumber kunci utama mereka adalah koordinasi kan. Entah itu koordinasi data, entah itu koordinasi waktu, kemudian masa-masa krusial atau masa pandemi seperti ini, mereka harus merumuskan suatu kebijakan dan strategi. Masa iya misalkan saya punya perusahaan di mana ya, misalkan di Indonesia, kemudian di Vietnam, kemudian sama di Belanda, sama di Amerika. Ketika ada kondisi krusial, manajer-manajer atasnya yang biasanya kita harus rapat, kita harus koordinasi, eee, mereka harus terbang dulu ke negara saya. Misalkan negara saya di mana ya, di Arab Saudi misalkan. Mereka semuanya harus ke Arab Saudi dulu. Kan nanti informasinya malah jadi nggak up to date gitu ya. Mereka sampai ke sana, maksudnya manajer-manajer itu yang dari Indonesia, Vietnam, kemudian Belanda dan Amerika ketika sampai di Arab Saudi ternyata grafiknya udah berubah. Nah, kayak gitu loh. Nah, belum lagi misalkan gini, kalau misalkan data itu tidak terkoordinasi dengan benar, katakanlah begini, eee, misalkan saya yang ada di Arab Saudi itu pengen ketemu sama seluruh perwakilan manajer yang ada di 4 negara tadi ya, Indonesia, Vietnam, Amerika, dan Belanda. Nah, ketika mereka mau saya kumpulkan, gitu kan, mereka itu kan pasti akan nyuruh bawahannya untuk membuat laporan, entah itu laporan kinerja, laporan keuangan, atau laporan progres mesin, atau laporan penggunaan sumber daya, atau laporan macam-macam lah. Karena kan mereka itu nantinya mau ketemu saya dan saya pasti akan tanya-tanya dong di situ. Nah, berapa waktu yang digunakan untuk perusahaan anak-anak tersebut dalam memproses kemauannya si manajer. Nah, waktu yang mereka gunakan untuk membuat laporan-laporan tadi itu akan mengganggu waktu produktivitas mereka dalam melayani pelanggan gitu. Jadi karena mereka harus melayani pelanggan, oh, sebentar ini karena kita masih mau membuatkan laporan untuk Pak Manajer, jadi pesanan bisa dibuat 7 hari kemudian. Nah, kayak gitu loh. Padahal kan kalau perusahaan multinasional itu pengennya 1 hari mereka transaksinya ada ribuan kan gitu. Nah, kalau modelnya masih sistem yang, maksudnya sistemnya itu tidak baik, masih dengan seperti itu ya, misalkan mau ketemu, sebelum ketemu itu bawahannya sudah disuruh membuat laporan ini, laporan ini, laporan ini, dan laporan itu. Artinya di sini tidak ada sistem pelaporan yang otomatis terhadap aktivitas-aktivitas mereka yang telah mereka lakukan gitu ya. Itu akan sangat menghambat bagi anak perusahaan itu sendiri dan efeknya nanti adalah ke semua perusahaan. Ya kan jadi perusahaan saya profitnya jadi berkurang. Harusnya bisa melayani 10.000 transaksi, eh cuman bisa menghasilkan 100 transaksi. Karena apa? Karena karyawannya pada sibuk untuk menyiapkan laporan yang dibutuhkan oleh manajer tadi, kayak gitu loh. Beda ceritanya kalau kalian udah mempunyai sistem di mana transaksi harian, kemudian aktivitas sehari-hari itu sudah direcord otomatis oleh sistem. Nah, begitu si manajer mau minta laporan, ya udah tinggal diklik aja. Saya pengen data saya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September. Ya udah nanti keluar, oh data-data transaksi yang ada dari tanggal 1 sampai 30 tuh ini, kemudian dapatnya segini, keluarnya segini, nanti tinggal disinkronkan dengan divisi yang lain. Nah, itu sudah menyederhanakan ke kegiatan atau aktivitas yang ada di perusahaan itu gitu. Gitu ya maksudnya. Nah, selanjutnya penggunaan komputer. Jadi di sini komputer-komputer itu digunakan untuk mengolah informasi yang akan digunakan sebagai bahan koordinasi. Ini tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, koordinasi itu mutlak diperlukan oleh MNC atau perusahaan multinasional karena sumber dayanya tersebar luas di mana-mana gitu. Ini seperti yang sudah saya katakan ya, misalkan perusahaan
itu masih berada di Solo, maksudnya cabang-cabangnya masih di sekitar Solo. Mungkin kalau koordinasi atau membutuhkan laporan atau bertukar data dan informasi itu masih bisa dilakukan secara fisik gitu. Tapi kalau udah beda negara, kalau misalkan setiap meeting kita harus ketemu, setiap meeting kita harus membuat laporan, berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu? Kan pasti akan lebih sangat besar daripada dibandingkan jika sudah ada sistem yang memungkinkan mereka untuk berkoordinasi secara lebih mudah gitu. Nah, adapun koordinasi dalam perusahaan MNC ini dipengaruhi oleh jenis struktur perusahaan dan strategi penerapan sistem informasi global. Nah, dua hal ini nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari MNC. Nih ya. Yang pertama itu jenisnya divisi fungsional sedunia. Nah, jadi di sini dalam struktur divisi fungsional sedunia ini, anak-anak perusahaan tadi itu diorganisasikan menurut jalur fungsional manufaktur, pemasaran, dan keuangan. Nah, kemudian yang selanjutnya, divisi internasional. Dalam struktur ini, semua anak perusahaan di luar negeri melapor kepada divisi internasional. Nah, gitu. Jadi, ada perusahaan yang diorganisasikan itu menurut jalur fungsional manufaktur, pemasaran, dan keuangan. Karena kan sebenarnya pundi-pundi dari profit atau pundi-pundi dari permasalahan gitu ya, permasalahan perusahaan secara global itu kan di keuangan. Nah, keuangan itu kan eh, apa ya, kayak bagian yang lebih sering terkait dengan masalah keuangan itu manufaktur dan pemasaran. Nah, di sini eh, maka ada beberapa anak perusahaan itu yang diorganisasikan menurut jalurnya itu gitu. Jadi mereka mempunyai jalur fungsional manufaktur, pemasaran dan keuangan sendiri. Kemudian kayak menstrukturkan anak perusahaannya itu berdasarkan itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga anak perusahaan yang di luar negeri itu harus melapor kepada divisi internasional dulu kayak gitu. Nah, selanjutnya wilayah geografis. Nah, MNC di sini membagi operasinya menjadi wilayah-wilayah dan tiap wilayah dia bertanggung jawab atas anak perusahaannya yang berlokasi dalam batasnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, divisi produk sedunia. Di sini perusahaan diorganisasikan menurut jalur divisi produk dan tiap divisi akan bertanggung jawab atas operasi mereka sendiri di seluruh dunia gitu. Nah, kalau yang tadi di manufacturing, pemasaran dan keuangan, nah kalau yang ini itu divisi produknya menurut jalur divisi produknya. Nah, kemudian yang geografis itu jadi membagi anak-anak perusahaannya itu ke dalam wilayah-wilayah tertentu gitu loh. Kemudian nanti tiap wilayah itu biasanya memiliki anak-anak perusahaan dan jadi gini-gini ilustrasinya ada sebuah perusahaan yang menaruh sebuah kantor di sebuah negara. Ya kan, misalkan saya memiliki kantor di Indonesia. Nah, nanti ada satu anak perusahaan saya yang saya taruh di mana ya, misalkan di Kalimantan, kemudian ada di Jawa, kemudian ada di Bali, kemudian ada di Papua, ada di Sumatera gitu kan. Nah, nanti yang mengkoordinasikan ini apa Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan Bali ini adalah kantor yang ada di Indonesia gitu loh. Itu tahu ya, seperti itu. Jadi memang tergantung dari perusahaannya. Nah, kemudian di sini strategi penerapan sistem informasi global. Yang pertama ada strategi multinasional, kemudian yang kedua ada strategi global, dan setelahnya ada strategi internasional. Nah, strategi multinasional di sini perusahaan ini
memberi banyak kebebasan kepada anak perusahaannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berada dalam wilayah mereka gitu. Jadi karena di masing-masing wilayah mungkin mempunyai budaya tertentu, otomatis ketika budayanya tertentu, mereka memiliki kebutuhan produk atau kebutuhan pelayanan yang macam-macam. Nah, di sini perusahaan memberikan kebebasan kepada anak perusahaan untuk menyesuaikan dengan daerahnya, kayak gitu. Nah, strategi multinasional ini memerlukan tim pengembang yang bekerja di sejumlah anak perusahaan. Nah, jadi memang konsekuensi dari strategi multinasional seperti ini ada tim pengembang IT atau tim pengembang sistem informasi yang akan bekerja di sejumlah anak perusahaan. Karena untuk memberikan layanan, kemudian untuk memetakan pelanggan, memetakan produk yang paling diminati, kemudian untuk memetakan macam-macam ya, misalkan memetakan distribusinya dan lain sebagainya, kan mereka membutuhkan sistem. Nah, di sini tim pengembang itu akan bekerja di sejumlah anak perusahaan. Nah, kemudian strategi global yang pertama, dia akan mengumpulkan pengendalian di pasar induk gitu. Jadi apapun yang perusahaan anak-anak tadi lakukan itu merupakan hasil pengendalian dari pasar induk. Jadi dikontrol dan diarahkan oleh pasar induk. Nah, strategi global di sini, pengembangan sistem informasi global itu dilakukan sebagian besar di perusahaan induk. Jadi perusahaan induknya itu dia mempunyai sebuah sistem informasi global gitu kan, di mana nanti yang anak-anak tadi, yang perusahaan cabang-cabang itu tinggal input-input data sesuai dengan hak yang diberikan oleh perusahaan induk gitu. Jadi kalau dan biasanya template-nya itu sama. Jadi antara anak perusahaan satu dan anak perusahaan yang lain itu sama. Kayak gitu. Ini yang strategi global. Kalau yang tadi, yang multinasional tadi itu beda-beda. Jadi sistem masing-masing anak perusahaan itu beda-beda gitu kan. Tapi nanti pelaporan ke sananya, ke pusatnya itu sama. Karena pusat menentukan format laporan atau ada beberapa data nanti yang bisa di-generate oleh perusahaan induk. Tapi yang global ini enggak, sistem informasinya satu gitu. Jadi mereka yang di anak-anak perusahaan itu sudah diberikan sistem dan mereka harus menyelesaikan atau harus menginput data atau mengolah informasi sesuai dengan yang dimau oleh pasar induknya gitu. Nah, selanjutnya adalah strategi internasional. Strategi ini merupakan perpaduan sentralisasi pengendalian dari strategi global dan desentralisasi pengendalian dari strategi multinasional. Jadi ini perpaduan. Nah, strategi internasional atau yang merupakan kombinasi ini, satu atau sejumlah tim pengembang dapat bepergian dari perusahaan induk ke anak-anak perusahaan. Jadi gini, perpaduan itu istilahnya seperti eh, ada perusahaan induk itu yang dia mengontrol strategi, mengontrol kebijakan, kemudian dan mengontrol sistem informasinya. Akan tetapi untuk layanan dan lain sebagainya itu diserahkan ke perusahaan anak, sehingga perusahaan anak tadi itu mereka tuh juga berinovasi dalam segi teknologi, dalam segi sistem informasi. Artinya mereka mempunyai sistem atau teknologi sendiri untuk menunjang penjualan mereka gitu kan. Tetapi mereka itu juga dibekali dengan sistem pelaporan atau sistem aktivitas atau apa ya? Ya kayak sistem sistem kinerja yang nantinya itu harus diproses atau diinput atau yes pokoknya kayak gitulah dioperasikan oleh perusahaan anak-anak tadi gitu. Nanti kan akan dipertanggungjawabkan ke perusahaan induk kayak gitu. Tapi untuk teknologinya mereka bisa sendiri. Misalkan kayak apa ya? Kita itu mempunyai perusahaan dalam segi fashion gitu. Misalkan gitu ya, perusahaan dari segi fashion. Nah, dari pusat itu ngasih
Sistem informasi itu sistem informasi yang mencatat produksi, kemudian mencatat kinerja, kemudian mencatat keuangan yang masuk dan keluar, kayak gitu. Nah, sementara kita yang ada di sini, yang di Indonesia, oh mungkin di Indonesia ini apa namanya peminat belanja online-nya banyak nih, sehingga saya harus membuat sebuah website online untuk memasarkan produk saya sendiri kayak gitu. Nah, otomatis kan yang perusahaan anak di Indonesia tadi dia mempunyai website sendiri, padahal belum tentu di yang lain-lain itu perusahaan anak yang lain di daerah atau di negara yang lain itu juga membuat websitenya gitu. Bisa jadi yang di Indonesia ini karena marak belanja online, maka saya membuat sebuah website untuk penjualan online gitu. Nah, tapi beda lagi mungkin yang di Eropa sana, di perusahaan yang ada di Eropa sana, beda lagi mereka membutuhkan teknologi yang basisnya itu IoT misalkan, Internet of Things. Jadi apa namanya? Mereka itu pengennya ditawarin sesuatu itu ketika mereka makan, ketika mereka nongkrong, atau ketika mereka minum gitu ya. Nah, otomatis nanti perusahaan yang ada di Eropa sana, dia akan bekerja sama atau membuat sebuah teknologi yang bisa memasarkan otomatis produk mereka ke orang-orang yang lagi nongkrong, kemudian orang-orang yang lagi ngopi, orang-orang yang lagi ngafe, kemudian mereka juga membuat kerjasama dengan tongkrongan itu, dengan kafe itu, kayak gitu loh. Jadi di satu sisi perusahaan itu ada kebebasannya, tetapi di satu sisi untuk data-data penting itu tetap dikontrol oleh pusat. Nah, ini kenapa satu atau sejumlah tim dalam pengembangan sistem itu mereka bisa berpergian dari perusahaan induk gitu kan, dari perusahaan induk karena mereka ngurusin sistem informasi yang global tadi ke anak-anak perusahaan untuk menangani sistem-sistem yang mereka butuhkan kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah strategi transnasional. Nah, di sini perusahaan induk dan semua anak perusahaan bekerja sama untuk memformulasikan strategi dan kebijakan operasi serta mengkoordinasikan logistik. Logistik itu distribusi ya, agar produk itu bisa mencapai pasar yang tepat. Nah, strategi transnasional ini, tim pengembang akan menyertakan wakil-wakil dari perusahaan induk dan anak perusahaan. Nah, jadi ini tuh yang seperti saya katakan tadi bahwa untuk apa namanya? Misalkan saya yang di Arab Saudi tadi itu pengen tahu bagaimana progres sebenarnya perusahaan-perusahaan saya yang ada di 4 negara dan saya mau merumuskan sebuah strategi sama kebijakan operasi untuk apa ya kayak supaya pemasaran kita atau distribusi kita itu bisa menjangkau wilayah yang tepat gitu loh atau menjangkau wilayah orang-orang yang di situ membutuhkan produk kita. Nah, di situ nanti dari saya atau perusahaan induk itu saya akan menyertakan wakil-wakil dari perusahaan saya atau manajer-manajer yang saya punyai dan manajer-manajer dari anak perusahaan tadi. Seperti itu. Jadi kita sering koordinasi, kita sering berkumpul. Jadi artinya di sini tuh perusahaan-perusahaan yang anak-anakan tadi, dia itu berhak untuk memberikan masukan atas strategi kebijakan operasi atau apa ya alur distribusi atau logistik gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar dipekerjakan untuk memproduksi atau untuk menjual barang, tetapi di situ dia memiliki andil untuk ini gimana ya ini caranya biar bisa masuk ke wilayah yang tepat gitu. Jadi biar ongkos transportasi kita dan lain sebagainya itu tidak mubazir gitu loh. Nah, kayak gitu itu transnasional. Nah, yang selanjutnya di sini ada 7 penggerak berdasarkan survei atas 105 MNC. Ini hasil penelitian ya. Jadi 7 penggeraknya itu yang pertama adalah sumber daya bersama. Nah, di sini beberapa anak perusahaan MNC itu membagi sumber daya yang sama untuk mengurangi biaya. Contohnya kayak hmm,
sumber daya itu yang biasanya berkaitan dengan IT. Misalkan mereka eh, mempunyai layanan jasa cloud computing gitu kan. Nah, masing-masing anak perusahaan itu jasa cloud computingnya itu ngikut sama sama perusahaan induk biar perusahaan induk yang sekalian bayar. Dan biasanya kalau kita paketannya mahal, maksudnya paketannya volumenya itu banyak, itu kan cenderung lebih murah daripada kita harus sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya operasi yang lebih fleksibel. Jadi produksi itu dapat dipindahkan dari satu pabrik ke pabrik lain sebagai respon atas perubahan kondisi. Misalkan, oh ternyata yang di Indonesia itu sudah tidak mendukung, misalkan kebijakan pemerintahnya itu eh, terlalu apa ya, misalkan kebijakan pemerintahnya itu terlalu mempengaruhi mood mood atau keinginan belanja dari produsennya. Aduh, sehingga kita jadi menurun nih untuk tahun ini. Nah, untuk menekan biaya itu, maka produksi yang ada di Indonesia itu dicabut, bukan dicabut ya, dihentikan, tetapi mereka mengalihkan produksinya ke negara yang lain, kayak gitu, yang lebih bisa mendukung, yang menurut mereka lebih bisa mendukung eh, operasional mereka. Nah, selanjutnya rasionalisasi operasi. Nah, di sini berbagai komponen dan subrakitan itu dibuat di seluruh dunia dan kemudian dirakit untuk menghasilkan produk jadi. Nah, ini misalkan gini nih, kalau kalian mempunyai sebuah pabrik gitu kan, ada pemasok, pemasok itu yang apa ya, yang membuat barang mentahnya gitu kan. Misalkan kalian butuh pisang, oh maka saya akan membuat perusahaan yang mengolah pisang mentah tadi menjadi pisang setengah jadi itu di negara yang apa ya, yang untuk memperoleh pisang itu murah gitu loh. Nah, seperti itu. Dan nanti hasilnya, misalkan kalian mau membuat sebuah produk apa gitu ya, yang dari pisang. Nah, hasil olahan dari pisang yang di negara pisang tadi itu dikirimkan ke sebuah perusahaan yang untuk memproduksi pisang setengah jadi itu menjadi sebuah produk yang diinginkan gitu. Biasanya untuk pabrik yang khusus untuk produksi itu didasarkan pada negara yang kebijakannya itu tidak terlalu banyak, kemudian sama jumlah atau biaya operasional untuk gaji karyawannya itu gampang, dan arus lalu lintasnya, jadi kayak proses distribusinya itu gampang gitu. Jadi misalkan ada negara A yang memproduksi pisang tadi mau ngirim ke negara B yang produksi, itu lalu lintasnya diperhatikan juga untuk tidak mengganggu. Artinya di sini eh, pabrik B itu berada di sebuah negara atau di sebuah wilayah yang kalau misalkan dia mau distribusi ke negara-negara yang lain itu akan sangat memungkinkan, biayanya murah dan kemudian transportasinya juga gampang gitu ya. Itulah kenapa sebabnya beberapa perusahaan besar itu selalu menempatkan produksinya di Cina, karena Cina itu salah satu negara yang berada di apa ya, kayak wilayah strategis gitu ya. Ibaratnya seperti wilayah strategis untuk pasar internasional kayak gitu. Nah, kemudian pengurangan risiko. Di sini MNC itu ada yang membatasi risiko inherent dalam beroperasi di suatu negara dengan beroperasi di beberapa negara gitu. Jadi misalkan nih kayak tadi yang chat, chat itu kan misalkan ada beberapa negara itu yang membatasi warna, sementara ada beberapa negara yang tidak membatasi warna. Nah, itu kan bisa disiasati untuk produksi kita diadakan di negara yang boleh untuk memproduksi banyak sekali jenis warna itu. Jadi disekaliankan di situ gitu. Nah, tetapi kita juga membuat pabrik yang berada di sebuah negara yang dibatasi itu.
misalkan warnanya cuman boleh warna yang gelap-gelap aja atau warna-warna pastel. Nah, tetapi nanti bahan bakunya atau bahan setengah jadinya atau apa ya, ya pokoknya kayak gitulah bahan setengah jadinya itu kita import dari negara yang itu tadi. Nah, jadi negara yang bisa memproduksi banyak warna itu tadi gitu. Nah, nanti negara yang tidak boleh memproduksi banyak warna tadi, terus kerjaannya ngapain? Kerjaannya packaging. Jadi mereka membuat kalengnya misalkan, terus kemudian atau mereka membuat iklan atau branding atau gini loh, misalkan ada perusahaan multinasional itu yang iklannya itu mereka produksi di suatu negara, tetapi nanti di negara-negara lain itu banyak, tapi cuman di-dubbing gitu loh, di-dubbing suaranya. Jadi suaranya kalau di Indonesia ya dibikin Indonesia, kalau di Malaysia ya nanti dibikin ala-ala Malaysia, tapi sebenarnya gambarnya sama, videonya sama. Nah, kayak gitu loh. Jadi masing-masing itu akhirnya mempunyai tugas sendiri-sendiri yang akan saling melengkapi. Ini untuk membatasi risiko inherent tadi. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, kemudian produk global. Perusahaan di sini memasarkan produk yang sama di seluruh dunia atau anak perusahaan di seluruh dunia merakit produk dari sub rakitan yang sama. Ini misalkan kayak apa namanya perusahaan mobil nanti ban kita ngambil di mana, kemudian oli nanti kita ngambil di mana, aki ngambil di mana, kemudian bahkan hal-hal sekecil skrup atau mur atau baut dan lain sebagainya itu juga ada perakitannya sendiri. Nah, kemudian pasokan yang langka. Nah, jadi ada sejumlah sumber daya begitu langka atau mahal sehingga tidak mungkin tersedia di setiap lokasi. Jadi, kenapa mereka harus menyebar area pabrik atau perusahaannya? Karena mereka menyasar untuk tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang sekiranya bahan baku itu bisa diperoleh dengan mudah, kayak gitu loh. Karena mereka juga tahu, misalkan saya mau mau mendirikan perusahaan di negara apa 4 musim, mungkin di sana sektor pertaniannya tidak terlalu bagus, padahal kamu mau membuat perusahaan makanan di mana subsektor sayuran, kemudian buah-buahan dan lain sebagainya itu penting. Nah, maka di situ kalian membutuhkan tempat yang bisa memasok sumber daya atau memasok bahan baku itu dengan murah, kayak gitu ya. Nah, kemudian ada pelanggan tingkat perusahaan. Nah, di sini perusahaan itu juga memiliki pelanggan yang berada di seluruh dunia dan dengan karakter atau dengan budaya yang berbeda-beda. Nah, seperti itu untuk materi hari ini saya cukupkan sekian untuk evaluasi nanti bisa dilihat di e-learning. Sampai jumpa untuk materi yang selanjutnya.